Halo teman-teman semua, kembali lagi di IATMI Pandemic, IATMI Podcast on Pandemic. Perkenalkan, nama aku Fatih Rizky Hudaya dari Teknik Kimia Angkatan 2021. Nah, di podcast kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, ada juga teman aku namanya. Halo semua, perkenalkan juga nama aku Gracia Sisila dari Teknik Bioproses 2021. Nah, tahu nggak sih Grace dan teman-teman juga nih lagi dengerin podcast IATMI Pandemic ini, kita kedatangan tamu spesial loh pada kali ini. Dia merupakan seorang profesional di bidang perminyakan dan tentunya di bidang energi juga nih, keren banget kan? Nah, mungkin kepada Pak Anton bisa banget buat memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-temannya lagi dengerin podcast bisa semakin kenal dengan Bapak. Baik, makasih Grace dan Fatih. Selamat siang teman-teman. Ini manggilnya apa ini kalau di podcastnya IATMI SMUI ini? Manggil pendengar apa ya? Mungkin Ya, bisa manggil. teman-teman aja atau teman-teman. Baik, teman-teman pendengar podcast Pandemic ya istilahnya ya? Iya, IATMI Pandemic. IATMI Pandemic. Selamat siang, saya Johannes Antoni Tono. Saya adalah profesional di industri migas, di industri hulu migas. Saya memiliki pengalaman kerja lebih dari 16 tahun, mayoritas di industri hulu, baik di perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Oke, terima kasih pada Pak Anton buat perkenalannya. Tuh kan teman-teman dari sesi perkenalan tadi aja udah kelihatan banget kan kerennya kayak gimana. Dari berapa lama beliau bekerja aja sudah hampir seumuran loh sama aku. Beda 3 tahun ya Pak. Bapak bekerja selama 16 tahun, saya masih 19 tahun tuh kayak wow banget. Ya. Oh iya, mungkin buat teman-teman juga ini di podcast kali ini kita bakal ngebahas dengan tema target proyeksi migas nasional 2030 di era transisi energi. Jadi mungkin buat teman-teman yang memiliki ketertarikan tentang gimana sih produksi migas di era transisi energi nanti dan kira-kira target pemerintah itu apa, kayak gimana, bisa banget nih buat dari podcast ini sampai selesai. Nah, mungkin buat pertanyaan pertama nih Pak, dan mungkin buat ngejawab pertanyaan aku juga dan pertanyaan teman-teman yang lagi dengerin podcast, kira-kira target proyeksi migas nasional 2030 tuh maksudnya kayak gimana sih Pak? Dan hubungannya sama era transisi energi tuh kayak gimana Pak? Ya, baik. Jadi gini ya teman-teman, untuk bicara target produksi migas tahun 2030 ini kan sebenarnya kita bicara target produksi yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu 1 juta barel. Kenapa spirit ini dimunculkan? Karena tentunya kita sama-sama tahu bahwa produksi migas nasional ini kan tentunya sudah terdiri dari lapangan-lapangan yang sudah berproduksi sejak lama ya. Sejak udah puluhan tahun lah gitu. Nah, jadi tentunya hari ini produksinya udah banyak menurun gitu ya, tentunya karena natural decline, dan saat ini pemerintah Indonesia terus masih berupaya mendorong produksi migas nasional karena ya sampai saat ini faktanya bahwa APBN kita masih menggunakan migas sebagai salah satu tulang punggung untuk mendukung pemasukan. Maka dicanangkan oleh pemerintah bahwa produksi 1 juta barel itu perlu didorong untuk menemukan semangat untuk menemukan cadangan-cadangan baru. Cadangan-cadangan migas baru di tempat-tempat yang belum dieksplorasi. Ya, tentunya kita sama-sama tahu produksi migas nasional saat ini kan tulang punggungnya berasal dari produksi-produksi migas yang berada di sisi barat dan di sisi tengah Indonesia. Ya, kita bicara Sumatera, dari zamannya Blok Rokan, kemudian kita bicara di tengah ada Blok Mahakam gitu ya, lalu di sisi Pulau Jawa sekarang yang tulang punggungnya adalah dari Blok Cepu misalnya. Nah, penemuan kemudian yang ada di Indonesia Timur seperti di Blok Donggi Senoro, kemudian di Tangguh, ini adalah satu motivasi tentunya agar kita bisa menjangkau atau merambah daerah-daerah yang belum tersentuh. Tentunya akan ada banyak tantangan di sana, tetapi kalau kita bicara kebutuhan energi nasional, maka produksi ini harus tetap dipertahankan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya tadi mengenai target produksi migas nasional sendiri ya Pak. Dan kalau kita bicara tentang target produksi migas kan juga di tema kita kali ini kita juga membicarakan mengenai era transisi energi ya Pak. Kalau
menurut Bapak sendiri, kira-kira bagaimana sih Pak perkembangan dari era transisi energi ini di masyarakat Indonesia sendiri? Ya, jadi transisi energi sebenarnya adalah sebuah tantangan atau kita bilang sebuah tren dunia gitu ya, tren global bahwa sebuah kesadaran dunia, negara-negara di dunia bahwa dengan adanya pemanasan global, iklim, perubahan iklim dan seterusnya, maka didorong untuk melakukan transisi energi. Bahwa kita di masa lalu dan saat ini masih mengandalkan energi fosil sebagai salah satu tulang punggung, maka didoronglah si transisi energi agar salah satunya kita berupaya supaya kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat Celcius itu jangan sampai terjadi. Kita berusaha menekan. Kenapa? Karena ya tentunya dari hasil penelitian sudah sama-sama diketahui apabila kita melewati 1,5 derajat Celcius itu dampaknya luar biasa ya terhadap kehidupan di bumi ini. Gitu. Maka negara-negara di dunia mau tidak mau harus sama-sama mendorong adanya transisi energi. Nah, ini yang kemudian membuat terobosan-terobosan dari sisi industri energi terbarukan tentunya kita bilang, atau industri energi bersih. Karena dengan dorongan seperti itu, dengan semua bergerak bersama, tentunya ini akan mendorong lahirnya inovasi, lahirnya teknologi, dan kemudian juga mendorong turunnya biaya-biaya ya. Kita bicara contohlah kita bicara industri energi surya gitu ya. Dulu mungkin mahal atau baterai. Dulu mahal gitu ya. Sekarang karena didorong beramai-ramai gitu ya, mass production sudah mulai terjadi. Ya, mau tidak mau biaya-biaya itu mulai turun sehingga masyarakat juga mulai bisa menerima untuk mulai berpindah atau beralih. Di sisi lain tentunya kesadaran ya, kita bicara kesadaran masyarakat. Ini menarik sih karena kebetulan di rumah saya juga saya udah pakai panel surya atap gitu sejak 2019 lah saya mulai pakai dan udah terasa sih manfaatnya. Gitu. Oke, baik. Keren banget nih Pak kalau di rumahnya udah pakai panel surya gitu kan. Kayak bahkan di gedung-gedung besar aja banyak yang belum pakai gitu. Tapi Pak Anton udah ada gitu di rumahnya. Ya, udah keren ya. Betul. Jadi sebenarnya saya dulu pasang itu juga motivasinya awalnya sih untuk belajar. Saya pengen belajar seperti apa sih menggunakan energi surya itu gitu. Dan ternyata dari situ juga akhirnya mungkin beberapa pertanyaan orang mengenai kalau orang bertanya seperti apa sih energi pakai panel surya, manfaatnya seperti apa, ya sedikit banyak. Satu, saya bisa menjelaskan. Kedua, ada sampel sih. Jadi kalau di rumah saya di Balikpapan, ya orang bisa udah datang aja ke rumah lihat sendiri gitu ya manfaatnya. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin di luar sana tidak banyak orang tahu gitu. Misalnya contoh ya, banyak orang berasumsi bahwa masang energi terbarukan itu mahal ya, contohnya panel surya itu mahal. Ternyata bisa kok disiasati dengan ya masangnya bertahap gitu. Di rumah saya itu ya masangnya dari kapasitas kecil dulu gitu ya, udah dapat manfaat, udah terasa, terus nambah lagi gitu, nambah lagi. Ternyata ya sekarang saya bisa merasakan penurunan tagihan listrik itu hampir 40%. Jadi lumayan lah buat di rumah. Oke, baik. Ternyata kalau benar sih Pak, kalau banyak orang kan mikirnya kalau misalnya EBT atau kayak panel surya gitu pasti mahal gitu ya, dan mungkin itu yang bikin mereka nggak pakai itu atau nggak masang di rumah. Tapi ternyata kita bisa dengar ya kalau dari cerita Pak Anton tadi bisa disiasati biar murah, karena juga ternyata bisa manfaatnya gede banget ya Pak, kayak sampai penurunan biaya listrik gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Untuk, kan tadi kita sudah membicarakan tentang EBT ya Pak. Dan kira-kira menurut Bapak nih ya, di tengah isu transisi energi sekarang ini, kira-kira apakah sektor hulu migas ini akan ditinggalkan Pak, dan orang-orang ini bakal beralih ke EBT? Ya, jadi kalau menurut saya gitu ya, dan saya coba ikuti di beberapa webinar juga oleh banyak pakar gitu ya, baik dari kacamata praktisi atau
profesional industri hulu migas maupun mereka yang beraktivitas atau sekarang berada di industri energi terbarukan gitu. Menurut saya enggak, karena satu, tentunya kita butuh yang namanya transisi. Itu sebabnya makanya disebut ada namanya transisi energi gitu ya. Kita nggak serta-merta dari A langsung jadi B gitu ya. Mungkin akan ada A kecil, B kecil dulu, baru kemudian jadi B gitu ya. Tapi menurut saya dalam pengamatan saya juga, menurut saya sih industri hulu migas tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena yang namanya energi kan kita butuh bukan cuma bersih saja. Kita butuh, kalau di Indonesia menganut filosofi, saya lupa gitu ya, tapi menganut filosofi bahwa energi itu harus aksesibel, kemudian juga affordable gitu ya. Saya lupa ada satu lagi. Intinya adalah bahwa energi untuk masyarakat itu enggak cuma dari kacamata bersihnya. Menurut saya sih tetap akan dibutuhkan, karena di itu satu nggak cuma butuh bersihnya, tetapi juga butuh affordability. Cuma kita punya energi bersih kalau tidak terjangkau oleh masyarakat. Gitu ya. Itu pertama. Yang kedua juga bahwa migas itu tidak bicara soal power saja. Jadi mungkin sebagian daripada kita bicara hari ini kan energi terbarukan ya macam-macam ya. Ada yang bisa jadi power gitu ya, misalnya contohnya wind, angin, matahari gitu ya. Tapi juga ada yang sudah bisa sebagai bahan bakar gitu ya. Misalnya kita bicara biofuel, green diesel misalnya. Di sisi lain juga ada yang misalnya dia power gitu untuk dari biomasa misalnya gitu. Nah, sedangkan migas ini kan tidak melulu dipakai untuk keperluan listrik ataupun bahan bakar gitu ya. Migas ini masih diperlukan juga untuk kebutuhan, kita bicaranya petrokimia misalnya. Nah, industri petrokimia ini sudah melekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, bikin plastik, kemudian kebutuhan kita untuk aspal, kebutuhan kita untuk pelumas gitu. Nah, itu saat ini ya tentunya masih mengandalkan dari si minyak dan gas bumi gitu, karena secara biaya, secara teknologinya sudah mature, sudah jadi, kita sudah tersedia saat ini ya. Jadi itu akan tetap dibutuhkan. Maka itu namanya transisi energi gitu ya. Kemudian dari industri hulu migas sendiri juga saat ini sudah ditantang untuk menurunkan emisi mereka. Jadi tidak seperti zaman dulu kali ya. Sekarang pun kesadaran kami atau para pelaku-pelaku industri hulu migas sekarang juga dituntut untuk bagaimana kita bisa atau kami bisa beroperasi lebih hijau gitu ya. Contoh mengurangi gas suar gitu ya, atau flare gas. Bagaimana kita mengurangi emisi-emisi dari mesin-mesin yang kita pakai di plan kita gitu ya. Jadi sebenarnya ini kolaborasi sih. Jadi nggak melulu bicara soal 100% harus shifting gitu ya, ke industri atau energi terbarukan. Baik, berarti kalau dari jawaban Pak Anton tadi, industri migas ini kan sudah sangat lekat ya Pak di masyarakat. Jadi nggak mungkin langsung hilang gitu saja dan terganti sama EBTA. Dan juga sekarang industri migas tuh berarti sudah mulai lebih clean gitu ya Pak, kayak mulai memperhatikan emisi dan sebagainya. Baik, kalau gitu untuk pertanyaan berikutnya mungkin sedikit dari sisi ekonomi Pak. Dan ini menurut pandangan Bapak saja, Bapak sebagai profesional di bidang migas sendiri, menurut Bapak bagaimana sih Pak perbandingan investasi di sektor EBT dengan investasi di sektor energi fosil sendiri? Ini agak susah ya kalau nggak lihat data ya. Dan bicara ekonomik ini kan bicara scale ya, skalanya kita harus apple to apple nih gitu. Jadi agak sulit untuk bicara ekonomi membandingkan industri migas dan industri EBT dalam konteks, karena kita nggak tahu nih, kita bicaranya membandingkan, apakah kita bicara membandingkan scale-nya, apakah aplikasinya gitu ya, kita bicara listrik, migas jadi listrik, EBT tentunya listrik gitu ya, atau keperluan yang lain gitu. Cuman kalau kita bicara gini ya, dari sisi teknologi gitu ya, kan tentunya karena industri migas ini sudah lebih dulu mature gitu ya, sudah lama.
ya hari ini memang tentunya lebih mungkin akan jauh lebih terjangkau ya daripada mungkin industri EBT yang yang relatif masih baru. Tapi balik lagi, industri EBT pun beda-beda gitu ya. Yang sudah jelas turun banyak itu adalah mungkin di salah satu webinar atau di salah satu referensi yang saya pernah baca, membandingkan misalnya industri baterai dengan solar panel versus misalnya kita bicaranya kayak misalnya untuk migas atau ya sebutlah misalnya batu bara gitu. Ada referensi menyebutkan bahwa ya udah lebih murah memang gitu. Tapi kan case lagi gitu ya. Kita bikin di mana? Kita masang solar panel di Jawa dengan kita masang solar panel di Papua, itu akan beda juga gitu kan ya harganya. Gitu. Baterai juga kita ngangkut sampai ke sana. Gitu. Baterainya fabrikasi di Indonesia apa impor itu juga akan beda. Jadi luas sekali sih kalau teman-teman bertanya ekonomi karena variabelnya harus disandingkan secara setara baru kita bisa berhitung. Itu sih. Oke, baik Pak. Berarti mungkin kalau dari sektor EBT-nya sendiri, mungkin butuh lebih banyak ini ya Pak, penelitian gitu biar mungkin bisa lebih banyak teknologi yang lebih murah atau lebih meyakinkan lagi. Karena kan kalau misalnya sektor migas seperti yang Bapak juga bilang tadi, sudah sangat lama ya di Indonesia. Jadi mungkin para investor gitu mungkin sudah lebih yakin gitu ya Pak sama dari migas gitu. Iya, jadi kita bicara ekonomi itu kita bicara memang harus dua ya. Jadi kalau Grace bilang penelitian itu satu sisi, kedua adalah bagaimana mass production-nya juga. Nah, mass production kan bicara konsumsi ya. Konsumsi itu bicara konsumen berarti. Artinya ada yang beli nggak gitu ya. Kalau untuk bisa beli tentunya berarti kan kita bicara ekosistem. Apakah ada penggunanya? Artinya contohlah kita lihat akhir-akhir ini di Indonesia mungkin teman-teman yakni SMUI juga kan lihat gitu bagaimana pemerintah Indonesia lagi mendorong bagaimana mendorong masifnya agar ekosistem kendaraan listrik itu mulai tumbuh ya. Nah ini kan menjadi satu terobosan. Kalau itu nggak didorong maka ya industri baterai nggak akan berkembang gitu ya. Kalau nggak ada konsumsinya kemudian orang tidak akan meriset bahwa oh ternyata kita butuh baterai yang model begini. Oh ternyata baterai yang model ada saat ini ternyata mungkin daya pakainya tidak kurang lama gitu ya misalnya. Oh tidak exchangeable misalnya. Nah itu dengan begitu itulah si penelitian tadi akan terdorong untuk di satu sisi dia melahirkan inovasi baru kemudian dipakai oleh dikonsumsi. Jadi kalau yang pakai sedikit ya tentunya nggak akan ketemu gitu ya keekonomiannya. Ya, kalau kita lihat sekarang itu yang contoh paling real ekosistemnya itu ya kita lihat yang pertama adalah penerapan panel surya atap di mana pemerintah mulai mendorong insentif gitu ya adanya insentif melalui berbagai skema gitu ya misalnya dana hibah gitu ya, atau ekosistem kendaraan listrik gitu ya mobil motor listrik gitu ya nah, tapi tentunya harus once kita bicara ekosistem, kita bicara secara lengkap. Karena punya industri hulu, misalnya pabrik yang produksi baterai, tapi industri hilirnya nggak ada, ya atau pemakainya nggak ada, ya nggak tumbuh juga. Gitu. Menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dan ini kan tadi sempat menyinggung peran pemerintah juga gitu ya, Pak. Dan memang peran pemerintah itu penting ya, Pak, buat EBT dan migas ini sendiri. Dan kalau menurut Bapak sendiri juga nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang bisa pemerintah itu lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih Pak tentang si isu transisi energi ini? Ya, peran pemerintah ya pastinya sangat penting ya karena kita bicara yang mengatur lah kalau saya sih bilangnya yang mengeluarkan kebijakan gitu. Pemerintah bisa mendorong dengan peraturan-peraturan yang bisa mendukung munculnya ekosistem tadi, ekosistem si energi bersih atau energi terbarukan tadi. Nah tentunya tadi untuk menyeimbangkan misalnya karena teknologi energi terbarukan masih mahal supaya masyarakat bisa terima, ada nggak nih pemantiknya gitu kan supaya
Kalau saya pakai ini, saya bisa dapat keringanan itu misalnya ya. Itu yang kita bilang sebagai insentif gitu ya. Kemudian misalnya buat kalau kita menggunakan sama lah sebenarnya kita bicara industri migas juga zaman dulu awal-awal mungkin masih mahal juga kan pasti akan ada ya, makanya mungkin zaman dulu teman-teman nggak tahu kalau teman-teman pernah mengalami era itu, tapi era saya zaman dulu ya pemerintah punya namanya subsidi BBM gitu ya. Kenapa? Karena memang BBM-nya mahal, harga crude mahal, maka supaya terjangkau pemerintah subsidi. Jadi skemanya pemerintah penting. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah harus bisa menyeimbangkan keduanya gitu ya, antara tetap mendorong adanya investasi di industri migas. Karena jangan sampai kemudian terlalu asik bicara di satu sisi itu berat sebelah, misalnya kita bicara energi terbarukannya, kemudian industri migasnya ditinggal gitu. Sedangkan industri migas ini tantangannya hari ini adalah tadi menjaga produksi bahkan meningkatkan ke 1 juta barel target 2030. Karena konsumsinya tetap ada, kebutuhan untuk energi atau kebutuhan untuk migas itu akan tetap ada. Maka bagaimana juga kebijakan-kebijakan agar migas ini tetap langgeng lah ya, dalam arti kata jangan sampai kemudian investor-investor di industri migasnya sendiri kemudian berpaling gitu ke tempat yang lain yang mungkin mereka merasa secara kebijakan lebih friendly gitu misalnya, sedangkan di Indonesia sendiri masih butuh. Bayangkan kalau kemudian semua beralih ke industri lain yang jadinya malah mahal gitu kan, jadinya kan tidak semua masyarakat Indonesia bisa menjangkau, ya, akhirnya pemerintah harus turun tangan lagi. Jadi kreativitas dan inovasi daripada kebijakan yang dibuat pemerintah juga menjadi sangat penting. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan aku juga sempat baca-baca juga nih Pak. Kalau yang dari aku baca, Indonesia ini sekarang sedang ada di fase pertama dari era transisi energi itu sendiri kan Pak. Yang mana di tahun 2025 nanti akan masuk ke fase kedua. Nah, sejauh fase pertama ini Pak, kira-kira tantangan apa sih Pak yang mungkin akan dihadapi Indonesia atau mungkin yang sudah dihadapi oleh Indonesia dalam era transisi energi ini Pak? Dan gimana cara Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut? Iya, jadi kalau teman-teman pernah baca gitu ya, kebijakan energi nasional kita memang mensyaratkan 2025 ya kalau saya nggak salah itu targetnya porsi energi terbarukan itu kan sekitar 25% ya. Sedangkan per tahun 2021 kalau saya tidak salah itu pencapaian itu baru sekitar 12,5% lah kalau tidak salah ya. Jadi masih cukup lebar lah, baru halfway ya nanti final. Kalau kita bicara target gitu ya, di dalam kebijakan energi nasional pemerintah memang mentargetkan tahun 2025 itu seingat saya 25% porsinya energi terbarukan. Sedangkan ingat saya juga pencapaian tahun 2021 itu adalah baru sekitar 12% ya, 12,5 gitu kali ya. Jadi artinya masih paruh jalan, sedangkan kita cuma tersisa 3 tahun ke depan. Nah, itu satu tantangannya gitu ya. Kita bicara kalau kita mau mencapai target, ya kita harus dorong dengan masif gitu. Makanya akhir-akhir ini kalau teman-teman perhatikan, pemerintah mulai banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang mendorong atau memberikan insentif untuk mendorong tumbuhnya industri energi terbarukan gitu ya. Mulai dari yang mungkin cukup sudah bisa diterima tadi energi surya gitu ya, sama baterai, karena kita kan sudah mulai membangun pabrik baterai sendiri ya di Indonesia. Jadi tantangan lainnya tentunya kalau menurut saya adalah edukasi. Jadi ekosistem itu tentunya konsumen ya, konsumen itu kan berarti kan masyarakat itu beda-beda. Ada kita bicara masyarakat umum, kita bicara industri ya, sebagai pemakai. Nah ini harus sama-sama nih bareng diedukasi. Bagusnya adalah sekarang ini sudah mulai ada gitu ya yang pakai, udah ada testimoninya, ada yang udah merasakan manfaatnya gitu ya. Ya at least saya merasakan, mungkin contohnya di rumah tangga gitu ya.
dengan misalnya saya pasang di rumah saya, teman saya tanya, gitu kan kadang saya suka posting itu misalnya di media sosial, teman-teman nanya, kemudian akhirnya tertarik, mereka pasang. Nah udah itu dari satu ke satu dan seterusnya. Nah, yang penting adalah memang edukasi. Kemudian edukasinya adalah orang itu kan akan bilang why gitu ya. Buat saya sih why-nya itu yang penting. Kenapa sih saya harus menggunakan energi terbarukan? Apakah saya bisa menggunakan energi terbarukan? Nah itu harus banyak dipropagandakan. Teman-teman di kampus, mahasiswa juga tentunya bisa mendorong itu. Kita juga melihat banyak startup baru gitu ya yang dibangun oleh anak-anak muda gitu yang mendorong untuk hal seperti ini gitu ya dengan berbagai cara lah kreativitas mereka. Jadi tantangan lainnya tentunya skema pendanaan. Kalau saya sih melihatnya itu salah satu juga yang menantang gitu ya. Contoh mungkin kita bicara 2019 waktu pertama ya saya masang gitu ya. Zaman itu bank itu masih belum melirik gitu, untuk misalnya membiayai gitu ya solar panel atap gitu misalnya. Hari ini kita lihat sudah ada beberapa bank yang sudah berani menyediakan atau bekerja sama dengan kontraktor atau vendor panel surya yang kemudian bisa menyediakan skema cicilan ke masyarakat, sehingga itu akan jauh lebih membantu buat masyarakat. Yang kedua juga contohnya di industri gitu ya, saya lihat beberapa kontraktor atau perusahaan-perusahaan penyedia panel surya atap itu mereka berani misalnya bekerja sama dengan pabrik gitu ya yang punya mungkin atapnya gudangnya cukup lebar gitu ya, mereka bisa pasang skala yang besar sehingga ibaratnya mereka skemanya tuh udah nanti pokoknya bayar sesuai pemakaian, mereka tidak perlu berinvestasi ke panel suryanya. Jadi as if mereka bayar bulanan seperti mereka bayar selama ini misalnya ke PLN gitu ya. Senilai itu mereka tetap bayar sama, tapi saat ini sudah menggunakan energi yang berasal dari tenaga matahari misalnya. Nah itu udah mulai banyak pilihan-pilihan seperti itu. Tapi ya itu tadi, berarti kan kita bicara tantangan adalah pendanaan gitu. Itu kalau kita bicara tantangan lainnya adalah di Indonesia ini geografis. Kalau menurut saya kebetulan saya punya pengalaman ya out of office ya, di luar pekerjaan kantor saya punya pengalaman juga membantu memasangkan panel surya di dua gereja di Kalimantan Timur, yang satu kebetulan agak remote di daerah Kutai Timur sana, kira-kira 12 jam lah dari Balikpapan, di mana PLN itu belum masuk. Gitu. Kemudian yang satu lagi misalnya di Penajam. Di sisi lain saya juga pernah membantu masangin instalasi biogas misalnya. Nah itu tantangan juga geografis, karena kita bicara mobilisasi material, mobilisasi panel suryanya, mobilisasi material untuk bikin instalasi biogas misalnya, itu kan ya semakin jauh akan menghabiskan biaya besar juga hanya untuk logistik saja gitu ya. Belum lagi nanti mengedukasi masyarakat di sana tentang cara pemakaian. Jadi walaupun sebutlah bicara panel surya atap, pemeliharaannya mungkin tidak terlalu sering-sering gitu ya, tapi tetap aja pada saat misalnya bicara penggunaan baterai gitu ya, waktu itu zaman dimana baterai untuk panel surya itu belum sebagus hari ini gitu kali ya. Ya saya menyediakan untuk di daerah Kutai Timur, di gereja di Kutai Timur itu, dimana ya kalau masyarakat di sana ibaratnya telat untuk nge-refill atau ngisi lagi cairan untuk baterainya, ya akhirnya baterainya jadi rusak. Sedangkan untuk penggantian baterai juga tidak mudah. Nah, bayangkan di daerah-daerah yang lebih ke timur gitu ya, di Nusa Tenggara, di pulau-pulau ya, di kepulauan itu juga menjadi satu tantangan. Bagaimana bisa membangun hub-hub atau tempat-tempat yang bisa menjadi cabang gitu ya, gudang untuk bisa memasifkan distribusinya itu bisa benar-benar sampai ke daerah-daerah yang pelosok juga. Itu sih. Tantangan terakhir menurut saya tadi ya, kita sudah sempat saya singgung, adalah bicara kompetensi daripada sumber daya manusia itu sendiri. Jadi perlu lebih banyak pelatihan, training ya, tentunya itu harus barengan ya, antara melatih orang sama
aplikasinya ada gitu. Kita nge-training orang, melatih orang, tapi kemudian misalnya di daerahnya dia belum ada percontohan proyek-proyek energi terbarukan juga nggak akan jalan gitu. Jadi ya ilmu kan kalau nggak dilatih jadinya lupa ya gitu. Oh, jadi kalau misalkan boleh saya ulang, berarti tadi tantangannya kurang lebih ada 4 ya Pak. Ada edukasi, dari pendanaan, dari geografis daerahnya, dan terakhir dari sumber dayanya juga Pak ya.